live cookingnya mau langsung disatuin aja sama sharing season. Jadi ketika masak-masak boleh langsung nanya-nanya. Nanti aku ada beberapa pertanyaan juga buat Kak Herina, Om Billy dan keluarga. Terus dari Om Tante atau rekan-rekan semua yang mau nanya langsung ke Kak Herina dan Om Billy boleh banget. Gitu ya. Oke, kita mulai aja kali ya. Oke, untuk acara hari ini kita langsung live cooking. Boleh. Korek, korek dong, korek. Full fire. Aduh, Dede maaf ya saya. Boleh tuh langsung ngambil dulu sambil dengerin, boleh banget. Sambil nyemil-nyemil Nyemil. dan ngopi-ngopi, aduk coffee tuh enak banget. Enak. Oh iya, Om Tante udah dapet King Kong ya di merchandise-nya. Nah, di sini juga bisa langsung nyobain, ada langsung King Coffee-nya juga. Oke, aku langsung tanya-tanya aja ya, Kak Nika. Kak Her, Iya, hari ini mau masak apa nih Kak Her? ini salah satu masakan tradisional ya. Biasanya itu dimasak pada saat tahun baru, pada saat seseorang ulang tahun. Biasanya harus ada menu ini, yaitu japchae namanya. Terbuatnya dari menu apa? Main bahan utamanya itu adalah mie ubi. Mie ubi. Iya. Kalau di Indonesia apa, Kak? Iya, mie ubi. Oh, mie ubi. Selain mie ubi ada yang lain nggak boleh? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Oh, Karena nggak bisa. ya. Oke. Lanjut Kak. Oh, udah kayak gitu. Bahan-bahannya, toppingnya juga sebenarnya opsional. Jadi tergantung sesuai selera. Di rumah sukanya anak-anak sayuran apa itu bisa dimasukin. Kalau kita ini yang umumnya biasanya itu harus ada wortel, harus ada bayam Korea. Kalau Indonesia itu bayam Korea itu horinso namanya. Lalu itu yang harus tuh daun bawang, bawang bombay, daging opsional. Lalu paprika juga opsional, sama jamur itu harus ada. Jamur kuping dan jamur enoki apa tuh yang putih-putih kayak gitu. Dan ini kenapa saya pilih ini sekarang karena ini bahannya gampang banget, cuma kecap asin, kecap asin, lada hitam, lalu gula, kayak gitu aja sama bawang putih cincang. Sama Nggak ini. usah garam lagi Kak Herina? Tergantung, kalau menurut kalian kecap asin udah cukup, itu nggak usah tambahin garam takutnya keasinan. Lalu ya ini aja sama minyak buat numis-numisnya. Jadi semua topping ditumis dan harus dipisah kalau orang Korea. Tapi kalau saya biasanya kalau udah buru-buru buat anak-anak sarapan, udah gabung aja semua topping gitu ke satu wajan kita tumis. Dan ya rasanya nggak beda jauh gitu. Cuma kalau orang Korea itu masakan mereka sangat mengedepankan estetika gitu. Jadi mereka tuh memang enggak otomatis memang sudah budayanya seperti itu ya. Jadi warna sayurannya juga berwarna-warni kalau di meja makan, dan memang antara sayuran yang satu dengan sayuran yang lain itu jarang digabung kayak gitu. Mungkin karena supaya nggak merubah rasa kali ya dari sayurnya itu. Oh, jadi dimasaknya satu-satu? Iya, Harus wortel dulu. Ada ujung-ujungnya akan dicampur. Ujung-ujungnya campur juga? Iya, tapi mereka begitu. Memang culture mereka tuh harus dipisah satu-satu kalau pada saat masak. Kayak Berarti gitu. harus satu-satu kuncinya ya, Iya. karena biar nggak merubah rasa sayurnya Iya, kecampur-campur. dan make sense juga karena kayak wortel gini dia sama matangnya. Oh iya, Kalau oke. digabung sama paprika yang lebih cepat matang. Aduh, harumnya udah Jadi enak. ya mungkin nanti ya berubah sih rasanya. Jadi nggak barengan matangnya kalau digabung kayak gitu. Oke, terus pas lagi masak satu-satu udah dikasih bumbu. Ya kita bisa kasih bumbu garam, lada biasanya, atau kaldu jamur, kita tambahin kaldu jamur. Gula nanti belakangan sama kecap asin. Oh, gula sama kecap asin belakangan. Iya. Oke. Gitu. Ini juga makanya bumbunya tuh mudah banget dicari ya. Jadi saya masak ini japchae, dan rasanya juga sama mulut kita nih, lidah kita insya Allah bisa masuk. Lidah Indo sudah atau disesuaikan atau emang Emang begini rasanya, Oh, tapi emang begini. kalau di Korea biasanya lebih hambar ya kalau mereka.
Kayak gitu. Oh, hambar tuh asinnya, hambar. Iya. Oke. Kalau di sini di restoran-restoran saya pernah coba itu mereka rata-rata banyak yang masukin kecap manis juga. Gitu. Jadi Kecap manis. biar warnanya lebih pekat, lebih ini kan kalau Indonesia kan kayak suka tuh yang warnanya tuh yang medok gitu. Medok. Kalau di sana di Korea sebenarnya warnanya tuh bening aja, coklat-coklatan sedikit. Kalau di sini kalau ke resto-resto japchae itu biasanya benar-benar coklat banget. Kayak gitu. Oke. Ini lagi masak apa lagi nih? Ini bawang bombay. Oh, bawang bombaynya sebanyak ini. Iya. Rahasianya dari bawang bombay ini jangan-jangan. Ya, bisa seperti Bisa itu. jadi. Orang Korea itu bawang bombay, daun bawang, bawang putih gitu. 3 itu. Gak ada bawang merah. Nggak ada. Gak ada di Korea. Ini Di yang Indo harus jangan. Di Indo tuh biasanya ada bawang merah gitu ya. Iya benar, belum pernah coba sih japchae pakai bawang merah. Oh. Mungkin tambah enak dan udah ke Indonesiaan kayak rasanya. Oke, oke. Sampai layu semua aja. Nah, aku paling suka nih Kak, bawang bombay itu kalau misalkan sebelum dimasak kan agak pahit gitu kan. Tapi pas dimasak udah jadi manis. Manis ya. Itu bisa jadi kunci juga ya. Iya. Iya, masakan di sup, di apapun itu jadi bikin manis. Bikin manis. Bikin rasa supnya juga jadi manis kalau ada bawang bombay. Sambil masak-masak nih Kak, aku mau tanya-tanya boleh dong ya. Boleh Nanti aku juga mau lempar nih ke Om Tante, misalkan ada yang mau nanya-nanya tentang camping, tentang masak, tentang di Korea, bisa jadi kan? Boleh banget, boleh banget. Boleh ya, nih aku ada beberapa pertanyaan yang udah dirangkum nih Kak. Nah, yang pertama, bagaimana nih Kak? Kan di sini rata-rata Om Tante yang udah berkeluarga nih, udah punya anak-anak. Iya. Nah, Kak Herina juga kebetulan camping tuh camping yang keluarga, udah bawa anak-anak juga. Nah, ini tipsnya nih Kak, mengenalkan anak dengan kegiatan outdoor sejak dini. Aku lihat kan dari Huan Bin sama An Bin kecil tuh udah dibuat ke outdoor gitu. Nah, itu tipsnya gimana tuh Kak? Jadi mengenalkan anak tuh gimana biar nggak aduh capek, males gitu. Gimana Kak tuh? Sebenarnya kuncinya juga ada di orang tua sih ya. Kitanya juga harus yakin dan jangan ragu-ragu kalau kita emang bener mau ngajak anak ke outdoor. Kitanya nggak usah yang, aduh nanti ini di sana gimana, ini nanti sana. Nggak, jangan, bawa aja. Kalau kita udah survei tempatnya aman, apalagi camping ground sekarang kan, wah Udah enak-enak ya. benar. Dibanding dulu kita tuh suka mantri yang di Gunung Bunder. Itu tuh udah toiletnya pas-pasan, kayak gimana. Jadi intinya bawa nekat aja dan yakin anak bakalan happy di luar sana dibandingkan di rumah gitu. Kalau di rumah kan mereka terbatas, mereka mau megang ini jangan gitu. Biasanya kalau di rumah saya dulu gitu, kenapa saya mengenalkan anak ke outdoor, karena Wonbin ini agak-agak di luar batas aktifnya. Agak di luar batas Agak di luar batas aktifnya. aktifnya, dari umur setahun setengah itu udah kelihatan banget ini anak. Aduh, pokoknya kalau di rumah tuh saya bawanya Nggak bisa diem. Jadi ini gimana ya caranya supaya saya nggak ngomel-ngomel terus dan energinya kebuang. Nah, dibandingkan ke mall gitu ya, saya pikir ini kalau ke playground di mall itu setiap minggu lumayan juga kan ya. Iya. Buang-buang uang kayak ya pokoknya banyak sekali pengeluarannya kalau ke mall. Akhirnya kita coba, karena saya kebetulan juga pecinta alam dari SMA. Ya coba kenalin gitu. Kan kalau di alam kan banyak kebun ya, halaman gitu, rumput-rumput. Saya pikir kalau Wonbin lari-larian kayaknya enak nih, aman. Jatuh pun nggak sakit gitu. Di sana. Nah, di sana ya udah kita bawa sekali ke dusun bambu. Itu happy banget anaknya dan ya mulai dari situ kita terus-terusan jadinya enak. Habis dari sana tuh di rumah agak kaleman. Oh, malah karena udah capek. udah capek duluan di Udah capek outdoor ya. duluan, iya. Jadi sampai rumah agak energinya udah habis. Ya agak kaleman sedikit. Agak kaleman. Mulai dari situ jadi ya intinya kita harus yakin anak-anak bakalan happy dan kita udah survei dulu tempatnya seperti Bareng apa. aja minumnya. Kita juga yakin anak-anak bakal happy dan ya sediain hal-hal yang anak-anak sukain. Mulai Oh. dari snack, permainan, board games kayak gitu-gitu. Ya. Atau Berarti selain kegiatan-kegiatan di alam pun kita harus prepare apa yang disukai dia di. betul, jangan Oh. sampai anak bosan. Kan Oh. tergantung tujuannya orang tua, kadang ada yang benar-benar cuma pengen ngajak anak biar dia main bebas, ada yang pengen supaya anaknya mengurangi screen time ya, Gadget. kayak gitu. Nah kalau yang ingin mengurangi gadget, kitanya harus menyediakan, harus siapin permainan atau pilih camping ground yang ada banyak fasilitas kayak kolam renang, kayak
Oke. outbound kayak gitu. Salah satunya di Gajah ini dong ya kak ya. Di Gajah ini udah lengkap banget, ada kolam renangnya, bisa turun naik ke atas, Capek olahraga. kan tuh sampai tenda tidur. Udah tinggal tidur. Oh jadi tipsnya Kak Herina kalau misalkan camping tuh jangan semuanya semaunya orang tua, ya udah yuk camping aja gitu. Iya, kita Takutnya pikirin anak-anak. takutnya malah bosan Tuh anak-anaknya malah nggak mau lagi dia. nggak mau lagi. Oh jadi selain camping harus menyediakan juga apa yang disukai anak-anak. Itu penting sih, Oke. apalagi anak kecil. Dan jangan takut nanti takut anak bosan, nanti takut anak ini. Kitanya yang cari dulu tentang camping groundnya seperti apa gitu. Dan Oke. apa yang akan dilakuin tuh udah tahu. Jadi kayak kita sekarang nih kita kalau camping udah ada patternnya. Datang kita set up tenda. Kalau anak-anak kecil sih masih mau bantuin ya. Kalau sekarang udah mulai agak remaja ya udah kalau mungkin Gimana nih Anbin? Udah remaja udah nggak mau bantuin? udah cukup gitu, udah Oke. sering. Oh ini masukin apa nih Om? Selanjutnya setelah bawang bombay ternyata ada next. Ini ke paprika sekarang. Sekarang masukin paprika. Oh ini agak menyengat nih. Siap-siap teman-teman. Tapi ini masaknya tuh emang agak smoky gitu ya? Iya, Harus smoky, harus kayak agak gosong-gosong sedikit. agak gosong. Agak. Sampai Biar ada masuk aroma-aromanya ya. Iya. Sudah semerbak nih. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan kedua nih Kak. Sambil ngucak-ngucak. Nah, berhubung nih Kak, sekarang tuh kan lagi musim hujan. Salah satunya hari ini, dari kemarin tuh hujan terus gitu kan. Acara campingnya jadi mau nggak mau harus di tenda. Untung kita kan di sini ada pondok ya. Pondok ini jadi bisa kumpul bareng-bareng di sini. Nah, aku mau Hai dulu dong. Nah ini nih pelakunya nih, Wonbin nih. Yang hyperaktif. Boleh duduk di sini, Wonbin. Nah, tadi ada tips and trick camping saat hujan. Nah, Kak Herina itu kan selain camping ada hiking juga. Nih, siapa tahu Om dan Tante di sini yang suka hiking, minta tips and triknya ketika kegiatan camping di saat hujan nih Kak. Salah satunya sekarang apa nih kira-kira kalau misalkan lagi hujan harus ngapain gitu? Sebenarnya ini hal yang basic tapi banyak orang yang mungkin agak melupakan gitu ya. Sebenarnya dari peralatan dulu sih di dari nomor satu itu harus tendanya, kita harus mikirin tenda kita itu udah pasti aman nggak pada saat hujan. Betul. Flysheet penting, footprint penting kayak gitu. Jadi yang pertama supaya bagaimana anak-anak tuh nyaman nanti biarpun hujan turun mereka diam di tenda itu tetap nyaman dan tetap menikmati campingnya. Oh berarti basicnya dulu nih. Basicnya dulu, peralatan kita harus matang, pasaknya, cara kita masang tendanya, cara masang talinya. Jangan sampai ya sekarang apalagi nggak bisa diprediksi ya, kadang angin tiba-tiba kencang. Iya benar. Itu flysheet bisa langsung terbang. Nah hal-hal yang kayak gitu biasanya bapak-bapaknya yang mesti lebih ini. Pokoknya pada saat hujan turun biasanya langsung tuh kalau udah mulai kelihatan ada angin itu pasak dikencengin lagi. Kalau bisa sih sekarang flysheet kayak sekarang udah harus yang besar kayak gitu. Apalagi kalau punya anaknya banyak dan udah besar-besar, flysheet besar itu penting. Lalu tenda juga kalau bisa enaknya tuh kalau yang berkeluarga yang ada terasnya kayak gitu. Oh kayak tenda-tenda tanah gitu ya, yang bisa nyimpan furniture di depan. Betul, biar tetap ngeriung biarpun pada saat hujan. Nah kalau bawa anak kecil ya, yang saya bilang tadi itu yang paling penting. Sediain makanan kesukaan mereka, lalu permainan-permainan kita udah siapin kayak gitu. Berarti tadi basicnya dulu ya teman-teman, Om dan Tante kalau misalkan camping tuh tadi harus siap tendanya yang paling enggak jangan bocor dulu deh, jangan bocor dulu. Terus footprint biasanya kan bocor dari bawah tuh. Terus kalau misalkan lagi hujan deras banget tambahan flysheet itu wajib juga gitu. Terus tadi salah satunya biar nyaman pakai tenda-tenda yang ada terasnya katanya gitu. Nah boleh nanti di check out di Hike and Run ya. jadi promo tenda-tenda khusus. Iya kayak gitu. Lalu gini, pada saat masuk ke camping ground
pastikan tanah sih penting tuh, kita juga harus lihat kontur tanah. Kontur tanah. Di tendanya di mana gitu ya, harus supaya pas saat hujan ya nggak tiba-tiba wah tadi nggak kelihatan nih, ini ada bolongan, ada kubangan, Oh, ada bakar. genangan di bawahnya. Ya, itu penting banget. Apalagi tempat camping yang kadang lapang gitu kan ya, lapang Iya. tuh kadang nggak kelihatan kayak gitu. Itu penting juga tuh buat kita orang tua harus ngecek pas kalau musim hujan ya terutama. Jadi Iya. pas kita mau diriin tenda kita harus lihat posisi tanahnya. Kontur tanah pun penting ya kayak. Senggol, duduk. Karena itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan aja kalau saat hujan datang tiba-tiba. Oh, iya, iya. Biar nggak nyaman. Karena banyak kejadian yang ya air masuk. Air Padahal masuk. Itu saya kebayang banget repotnya kayak apa, itu sangat Iya. tidak menyenangkan. Iya, apalagi untuk tidur kan ya kayak. Iya, kayak gitu. Jas hujan. Jas Dan, hujan. sendal juga penting kalau ke tempat camping, kalau bisa sendal tuh yang karet bidan yang menyerap air dengan mudah. Anak-anak ya juga itu penting, yang nggak licin. Sendal. Jadi hal-hal yang basic kayak gitu yang mungkin nggak terpikirkan tapi sebenarnya itu Tapi penting banget ya kayak. sekali. Apalagi sendal, aku sih aduh harus banget bawa sendal. Penting kan? Apalagi musim hujan. Itu penting banget sendal kalau camping. Maka harus dibedain kalau kita tuh camping apa sendal buat camping sama sendal buat di rumah. Beda. Beda ya. Kamera mama. Dibedakan. Ini masih paprika nih, kita masukin lagi ya kayak. Ya, warna-warni Paprika paprikanya warna-warni. merah, kuning, hijau. Merah, kuning, hijau. Iya. Ini ada yang nyatet nggak nih resepnya? Nanti kita share deh di WA untuk resep japchae-nya. Sebetulnya di internet banyak nggak sih kak? Di Iya, YouTube, di iya. internet. Banyak. Dan rata-rata sama seperti itu. Rata-rata sama. Iya. Di YouTube Kak Herina juga ada. Jangan salah. Ya, beberapa udah pernah sharing juga. Udah sharing. Oke. Satu lagi nih kak. Aku mau nanya ke anak-anak nih. Wonbin sama Enbin. Sekarang kan udah gede-gede nih. Wonbin sama Enbin. Kenapa masih pengen ikut camping? Padahal kan udah gede, ada teman-temannya Sabtu Minggu hangout gitu. Kenapa coba Enbin dulu? Kenapa masih mau diajak sama manggilnya mama, mami, oma? Kenapa masih mau diajak oma untuk camping Enbin? Halo, ada fansnya kakak Enbin gak di sini? Hey. Nih Kak Enbin sampai segede ini pun masih mau diajak camping adik-adik. Yo kenapa Enbin? Oh, udah susah katanya. Coba kenapa tuh? Mama aku cuman kasih waktu main sama temen aku tuh pas weekday aja sih, after school. Jadi Sabtu Minggu tuh camping. Oh gitu. Kalau Sabtu Minggu pengen main, oma gimana gitu? Ya dibolehin aja Oh, kalau cuman dibolehin. kayak birthday party apa gitu. Tapi harus tetap dianterin nggak? Harus misalkan jauh-jauh temennya harus dianterin atau boleh pergi sendiri nggak? Nih oma gimana oma? Boleh nggak pergi sendiri? Sekarang udah mulai boleh pergi sendiri karena rata-rata perginya sama teman yang kita juga saling kenal orang tuanya, jadi Oh, udah bisa tips. percaya. Itu berarti tips lagi nih? Iya, kalau nggak kenal pergi sama orang nggak akan boleh. Nggak boleh. Kayak kemarin juga saya anterin kalau ada teman yang nggak kenal, ya saya benar-benar nyepirin dari berangkat sampai pulang gitu. Saya nyepirin. Kayak gitu sih, jadi ya anak udah gede-gede nanti mungkin ngerasain juga ya. Saya dulu cuma tahu tuh dari pas 3 tahun yang lalu, ini anak-anak masih kecil banget nggak berasa. Cuma di komen tuh udah banyak sekali ya dari subscriber yang bilang, aduh Mbak Erina enak banget anaknya masih mau diajak, anak-anak saya sudah SMP, sudah SMA, sudah nggak ada yang mau. Oh, makanya sering-seringin deh katanya gitu sama camping. Saya cuma bilang, oh iya gitu ya, tapi nggak kebayang, nggak kayak masih lama lah itu waktu itu kayaknya apa saat-saat itu datangnya masih lama, ternyata ya sekarang udah datang memang sudah mulai susahnya karena bagi waktu mereka itu loh, mereka waktu itu udah mulai maunya sama teman kayak gitu, cuma ya memang itu hukum alam, kayaknya memang udah waktunya kayak gitu. Udah waktunya. Tapi ya alhamdulillahnya masih mau diajak camping, itu saya juga udah makasih banget. Makanya sekarang kalau udah jarang lihat mereka bantuin ini tenda, saya udah Nggak apa-apa. Aku mau ikut camping ini, mami udah senang banget gitu. Tadi juga udah nyusul ya kakak Enbin? Ya, nyusul Wih, semua. tuh. Mending ya. Yang penting datang, Yang penting datang. gitu. Ketemu kakak-kakak yang kecil-kecil juga, adik-adik. Wonbin. Oh, nih ada fansnya kakak Wonbin nggak di sini? Tadi siapa yang nanya-nanya? Sini ke depan, awas, hati-hati. Tuh fansnya kabur tuh.
Kakak Wonbin, tadi pertanyaannya apa katanya? Jadi Kakak Wonbin kan udah, ini aku aja tingginya udah tinggian Wonbin nih. Sekarang kelas berapa? Kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP, aku udah umur udah berumur. Nah, kawan Bin. Sedih banget ya. Kawan Bin. Kawan Bin kenapa masih pengen diajak Oma sama Opa camping? Memang belum ada kegiatan Sabtu Minggu sama teman-teman. Aku sih ada. Tapi kalau udah camping saya selalu mau sama mama dan papa. Kalau ada camping selalu mau sama mama dan papa. Woi fansnya, salaman dulu. Yang benar tuh, kata Oma yang benar katanya. Benar nggak? Oh benar. Tapi kalau ada kayak proyek yang beneran, Wih proyek. nah aku baru harus sama teman-teman. Tugas sekolah. Ya. Oh kalau ada tugas sekolah harus sama teman-teman. Nah tadi kan Nuna kalau sama teman yang nggak dikenal nggak boleh tuh pergi. Kalau Wonbi boleh nggak cowok? Enggak sih. Nggak juga. Harus diantar juga. Sama Oma atau Opa? Sama Oma sama Opa. Enggak nih Kak. Bener, oh masih diantar. Ini kelas 1 SMP, tapi udah setinggi ini. Berarti masih di masih mengikuti camping-camping, masih seru nggak? Seru. Kalau diajak naik gunung boleh nggak? Boleh. Sama aku. Boleh, ayo. Kak boleh ya? Boleh hayu katanya. Oh, oke. Nggak apa-apa dong. Soalnya masaknya banyak. Makasih. Makasih banyak. Oke. Boy, thank you Kakak Wonbin. Tepuk tangan dulu dong untuk Kakak Wonbin dan Kakak Enbin. Ya aku mau ngelempar ke penonton yang mau tanya boleh. Nanti Kak Herina bantu jawab. Ada yang pertanyaan misalkan terkait camping, terkait tips and trick, terkait masakan, boleh banget. Ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya, yang mau bertanya? Halo, halo. Sibuk makan? Ini approve ya makanannya? Oh boleh. Halo, halo. Siapakah dari mana dan keluarganya berapa orang? Selamat malam, nama saya Putri dari Bintaro. Saya mau tanya tips and triknya kalau mau naik gunung bareng keluarga itu gimana sih? Naik gunung. Kak Putri dari Bintaro. Ini udah naik gunung nih Kak Herina. Naik gunung, and trick ngajak anak naik gunung. Tadi belum kejawab ya Kak ya, tips and trick ketika hujan naik gunung. Nah ini tips and trick kalau naik gunung bawa anak gitu. Yang pertama sih fisik mama papanya harus siap dulu. Itu kita latih dulu, latihan fisik paling enggak. Kita tuh kalau naik gunung tergantung gunungnya. Kalau di bawah 3000 mdpl biasanya di rumah keliling komplek aja sejam, jalan kaki aja, nggak usah lari, nggak usah ngapa-ngapain, jalan kaki 1 jam konsisten selama 7 hari berturut-turut. 7 hari berturut-turut. Jalan aja sore-sore gitu ya, bareng. Hati-hati. Kayak gitu latihan fisiknya. Kalau di bawah 3000, terus kalau udah di atas 3000 kita biasa sebulan sebelumnya sama jalan juga. Tapi kalau bisa cari trek yang ada menurun, Curug curug boleh ya. boleh. Nah, kalau di atas 3000 mdpl. Udah kayak gitu, lalu udah nih kan ya anaknya, itu juga anaknya juga harus kita latih ya. Terus kalau bisa sih, kalau anak-anak dulu saya senang banget kasih tontonan Slacker Hikers tuh. Jadi kita harus udah tahu dulu medannya kayak apa di tempat di gunungnya gitu. Jangan sampai benar-benar buta sama sekali. Anaknya juga harus tahu, bukan kita Kaget doang. nantinya takutnya. Ya, anaknya juga harus tahu. Jadi dikasih tahu dulu, nah nanti kayak gini treknya ya, harus siap ya kayak gitu. Jadi kayak gitu. Harus di make sure dulu ya anak-anaknya juga. Anak mau enggak itu harus ditanya juga sih mau apa enggak. Kayak gitu, jangan ya takutnya anaknya ntar nggak mau, nanti malah susah kalau udah di gunung, kalau udah turun. Beda ya, beda di gunung sama di camping ground. Ya, tempat camping bisa langsung pulang, kalau di gunung di atas anaknya udah bad mood. Ya itu juga kita harus jaga perasaan anak sih, bikin mereka happy terus. Kesel-keselnya ditahan aja, tahan. Jadi kan mereka sini terus kita bikin. Pokoknya kalau buat orang tua ya ngajak anak naik gunung bukan cuma fisik yang capek, mental juga sebenarnya capek, biar mereka tuh happy gitu sama naik gunung. Tapi ya itu kalau udah dapat ke tempat yang kita pengen, bisa ke Pelawangan, udah sampai atau puncak ya, itu sih
plong gitu kayaknya tuh seneng banget. Dan ngajak anak naik gunung tuh luar biasa sih, beda banget. Mereka akan lebih sosialisasi sama orang lagi ya, lebih anak kota banget maksudnya. Kita tinggal di ibu kota gitu ya, pasti kalau kita nggak pernah ajak mereka ke ini ke tempat camping lah, nggak usah jauh-jauh, mereka kan bisa di sini ngeliatnya ketemu orang banyak dari berbagai macam kalangan gitu. Jadi mereka lebih bisa bersosialisasi dan lebih menghargai sih. Kalau saya anak-anak bedanya saya bawa ke alam kayak gitu, mereka jadi lebih respect siapapun. Oh, berarti selain tadi punya experience juga, Iya. tapi dapat juga Sosialnya. sosialisasinya. Oh, gitu. Betul, Kak Putri berarti harus siap mental. Ibu-ibu, bapak-bapak harus anak-anak nangis. Tapi belajar sabar jadinya di situ. Iya bener ya, jadi belajar lebih Jadi sabar belajar lagi. dan lebih mengerti sifat anak. Ah, Jadi biasanya kalau dulu kan kalau masih muda, gini lo bakal temuin teman yang sejati kalau udah ngajak gunung bareng. Ah, iya. Ketahuan sifat yang sebenarnya. iya bener. Kalau ini ke anak, jadi kita tahu oh anak kita tuh seperti ini. Gitu. Jadi kita lebih deep banget sih pemahaman kita terhadap Anak. anak kayak gitu, watak mereka. Itu Kak Putri. Iya, semangat. Terima kasih. Semangat. Ke perahu aja sama Ke Pandaya. perahu dulu. Keren banget. Udah sering kayaknya ke perahu Mas. Iya. Belum. Oke. Ini jangan kenyang-kenyang dulu nih. Ini nanti ada japce. Ini nanti dibagi-bagi juga. Iya, banyak ini bikin. Ya, boleh dibawa ke tenda boleh. Oke. Ada lagi yang mau bertanya nggak? Buat Kentu boleh. Ke sebelah situ dulu ya. Nggak apa-apa. Kasih Om. Selamat malam Teh. Nah, ini mau tanya, kan kalau Teh Herina kan emang dari SMA ya, pecinta alam. Nah kalau emang sama suami itu emang sama-sama satu hobi apa emang pas ketemu bareng emang baru diajakin gitu? Ini sebenarnya ya cukup lucu juga sih, saya juga sebenarnya baru tahu dia pecinta alam setelah kita udah melakukan banyak outdoor activities di sini gitu. Jadi pas kita pulang kampung, saya nggak sengaja ada mertua tuh nyimpen satu album foto yang belum pernah saya lihat sebelumnya gitu. Ternyata di situ saya buka, ya memang banyak sekali dia tuh ternyata tiap minggu ke gunung waktu zaman dari SMA sampai bekerja. Jadi kalau di Korea itu konturnya enak banget negaranya. Di belakang gedung tinggi itu banyak gunung, jadi yang bisa kalian naiki, dan itu gunungnya tuh ya bagus-bagus gitu. Maksudnya pemerintah benar-benar intuit, benar-benar ngurusin. Jadi fasilitas segala macam itu enak banget, bisa dinaiki oleh berbagai macam kalangan, mulai tua dan muda gitu kan. Jadi dari situ baru oh, kamu juga suka ternyata. Iya, tapi selama ini nggak mau ngomong aja karena dia tahu fasilitas di Indonesia begitu. Ini MCK ini segala macam, jadi dia nggak pernah mau ngomong. Selama ini ikut-ikut aja, manut-manut aja kayak gitu. Jadi ya kayak gitu, cuma pertama kali ya diajak kita makanya ke Dusun Bambu dulu yang kayaknya udahlah ada kapan nanti. Terus kesini-sini saya coba nih, coba ke Sukamantri gitu, ke Gunung Bundar itu kacau banget kan kamar mandinya. Wah tapi ya alhamdulillah karena bagus di situ pemandangannya, jadi oh ya udahlah. Kebayar. Kebayar lah, udah nggak apa-apa. Terus next kemana lagi kita coba Sentul tuh yang di hutan pinusnya itu juga ya begitulah, biarpun ada toilet tapi nggak bersih kan ya. Tapi ya makin kesini kita ajak makin eksplor oh menemukan banyak tempat-tempat yang lebih indah gitu. Udah buyar sekarang fasilitas dia nomor 2. Terus masuklah pandemi, ya kita makin eksplor banyak, makin senang dia. Jadi ya udah kayak gitu deh, makin lanjut aja kita jadinya sampai sekarang. Jadi ternyata dia emang ternyata sama pecinta alam juga. Iya baru tahu saya juga sebenarnya. Tapi makin kayak gitu makin lega, makin saya sering ajak jadi naik gunung. Iya. Oke. Ada lagi? Oh, nanti ya, boleh. Mau tanya. Halo Tante, mau nanya cuma gini sih, kalau seandainya anak udah mulai bisa ngomong, aku nggak mau ikut camping, tapi dia umurnya tuh masih 8 tahun nih. Dia bilang, mungkin karena dia main handphone kan, nggak ada sinyal, nggak ada apa. Kalau dari Tante tuh, diterusin aja tetap kita paksa itu, atau kita ngikutin dia untuk ya udahlah dia juga udah nggak mau ikut atau gimana ya. Tapi sedangkan umurnya kan masih 8 tahun ya. Gimana tuh kira-kira kalau jadi tante gitu? Kalau aku sih ya dulu
kembalikan. baru merasakan hal tersebut belakangan ini, tetap diiming-imingi. Kalau si Wondik betul anak-anak gampang ya, kita kasih tahu nih tempat camping itu restorannya makanannya enak, kita mereka tenang nanti kamu boleh pesan apa aja nih gitu. Terus udah kalau nggak mau nopal capek, kamu udah tidur aja mama sama dedi aja nanti yang beres-beres segala macam. Itu mereka biasanya mau langsung kayak gitu. Jadi mungkin tante bisa cari hal yang dia sukain banget apa nih gitu. Atau nanti kita nanti main itu. Tapi kalau sekarang biasanya tempat campingnya sih kita carinya. Anak-anak suka berenang mungkin kita cari yang ada kolam renangnya. Terus mungkin ada yang panahan. Sekarang tuh banyak sekali tempat camping, ada berkuda. Itu biasanya kita cari fasilitas kayak gitu yang bikin mereka benar-benar ada kegiatan di tempat camping kayak gitu. Kayak gitu sih kalau saya. Iya. Oke, thank you. Ada lagi yang mau bertanya sambil kita menunggu japcenya matang? Ini japcenya banyak banget nih. Jangan kenyang dulu. Oh boleh, tante. Pedes minyak pedes. Selamat malam Teh Herina. Mau tanya tentang pengalaman anak-anak pertama kali naik gunung itu di usia berapa dan gunung apa sih gitu. Terus kalau dari Teh Herina sendiri, apakah ada tips dan trik untuk mensiasati anak yang misalnya ke tempat yang fasilitas terutama WC ya yang agak kurang gitu, karena mereka cenderung untuk nahan-nahan pipis kayak gitu. Terima kasih. Oke. Jangan Jadi pertama kali itu Wondin naik ke Gunung Papandayan, kayak umur 3,5 tahun kalau nggak salah ya. 3,5 tahun, itu tektok kita Papandayan, karena kita mau coba dulu nih awalnya. Ini gimana nih, anak kan aktif banget, kita bawa ke tempat camping dia oke. Tapi kalau naik gunung kan mungkin energinya bakal lebih banyak nih keluar nih karena capek banget. Ternyata bener tuh dia kayak robot nonstop naik turun tuh enak banget. Jadi kayak gitu kita kasih tahu dari awal aja jujur gitu. Nanti di sana tuh kita pipisnya kayak gini loh, kayak gitu. Kalau mau pipis aja mesti dibilangin nggak usah jijik gitu, ini kan alam kayak gitu. Nanti kita kasih tahu juga yang benar dan salahnya, kayak jangan pakai tisu basah karena nanti itu kan nyampah gitu, jadi bawanya tisu kering karena nanti mereka bisa mengurai kayak gitu. Dan ada tempatnya, dan memang kalau naik gunung kita kasih tahu kayak naik gunung emang kayak gini, kita harus gali dan tutup kayak gitu. Alhamdulillah anak-anak terbiasa karena dari kecil tuh, karena dari kecil juga anak kecil tuh biasanya jarang, kalau pas anak-anak ya masanya anak-anak mereka jarang sekali komplain dia dan menanyakan hal-hal kayak gitu. Mereka ikut aja udah, mamanya kayak gini, oh kayak gini, coba kayak gini, oh di gunung tuh kayak gini gitu. Jadi sampai besar alhamdulillah sih nggak jijian gitu. Kita bawa toilet kayak apa gitu sampai sekarang alhamdulillah aman gitu. Jadi kita jujur aja, tante harus kasih tahu dari awal nanti bakal kayak gini, ajarin. Terus sekarang apalagi kalau sekarang di YouTube tuh sudah banyak tuh, atau di TikTok apa di gunung tuh kayak gini toiletnya gitu, banyak yang mengajarkan hal-hal kayak gitu. Biasanya kita infoin kayak gitu, dan makin kecil sih makin baik kalau saya ya. Jadi mereka masih ikut aja orang tuanya kayak gitu sih. Makanya saya senang banget kasih tahu, kan banyak yang DM juga ini gimana, saya takut. Nah ini jangan takut dulu, pokoknya kita yakin dulu gitu. Kalau kita memang pengen banget gitu ya ngajak anak-anak si panas nggak? Panas nggak? kayak gitu. Jadi kitanya harus yakin sama anaknya juga, sama kalau anaknya tuh pasti mau kayak gitu sih tante paling ya, sama diajarin. Didi nggak? Ya, tunggu sebentar ya. Didi, nah ini main. Jadi pertanyaan, waktu itu pakai porter apa bawa sendiri barang bawanya, sama anaknya disuruh jalan sendiri sampai atas atau sebagian perjalanan kita gendong pakai carrier? Karena kebetulan anak-anak dua-duanya aktifnya luar biasa, jadi mereka bener-bener jalan sendiri, nggak pernah ngerasain gendong mereka. Alhamdulillah ya, kayaknya kuat saya juga kalau gendong. Sama kita pakai porter pertama kali, karena suami juga baru pertama kali kan waktu itu naik Papandayan, jadi naik gunung di Indonesia pokoknya waktu baru pertama kali. Jadi kita kayaknya pokoknya senyamannya kita aja dibikin senyaman mungkin gitu naik gunung, biar nggak memberatkan dan nggak kapok, yang penting itu kayak gitu. Jadi yang ke Gunung Andong itu baru kita coba kita bawa sendiri, dan itu anak-anak udah cukup lumayan besar, jadi
Aman sih, so far aman. Iya. Tempat asik. Tapi banyak sih kayak Kanada nih sekarang nih, ya ampun keren banget nih yang suka naik gunung bawa anak, aduh luar Iya biasa. nih Kanada. Boleh Kanada dong. juga sharing nih kak. Boleh ya? Ini karena memang dia benar-benar hikers banget sekeluarga. Boleh di Kanada ya sharing ya. Kanada ini Kemarin-kemarin sering ini banget. anaknya masih kecil-kecil lagi pas. Boleh deh, boleh di Luas Kanada gitu ukuran silakan. ini nih. Nah Nah, ini kan lebih ke sekarang Hah? ya. sharing tentang naik gunung bawa anak. Kemarin kan sempat viral tuh Kak. Iya ini viral Oh, nih viral kontennya di banget. Kanada nih. Coba Kak Nika. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi Kak Herina udah bilang kalau pertama emang fisik orang tuanya dulu. Orang tuanya dulu fisiknya dipastiin bahwa memang sudah terbiasa, tahu ilmu-ilmu pendakian, terus kayak misalkan ada kejadian apapun dia tahu gitu istilahnya. Dan juga kalau bisa kalau baru banget pertama kali diusahain itu pakai porter. Sewa porter itu setiap gunung beda-beda ya kan. Kayak di Gunung Prau itu porter itu sekitar 300 sampai 400 ya, benar ya kan? Terus ntar Gunung Merbabu beda lagi, Gunung Rinjani beda lagi gitu. Jadi disesuaikan budgetnya. Terus juga kalau bisa kalau anak yang udah jalan itu dia sudah terbiasa olahraga. Misalkan dia memang sudah terbiasa futsal. Kalau anakku yang dia naik dari umur 6 tahun. Aku ini udah dari 6 tahun itu dia udah biasa futsal. Jadi fisiknya sudah terlatih, dia naik ke Gunung Prauda, Papandayan, Gede, sama Salak. Salak juga pernah. Dan ketinggian tadi aku revisi ya yang 3.000 minimal di bawah 3.000 mdpl. Karena Salak kan juga di bawah 3.000, tapi nggak bisa ya kan gitu. Makanya biasa kadang harus di bawah 3.000, sedangkan ketinggian 2.000 pun treknya juga banyak yang Luar biasa itu. ini yang apa? Yang agak sulit gitu, kayak ya agak ekstrim. Ya better tuh paling pertama harus ke Gunung Prau dulu sih, ya kayak harus Gunung Prau. Basic. Iya paling aman Papandayan sama Prau ya kak. Kalau Papandayan kan malah bisa naik ojek sekarang kan. Iya. Naik ojek. Terus juga peralatannya juga. Aku selama pendakian itu selalu pakai tenda dari Hikeran kak. Iya yang profesional 4. Udah itu udah paling enak banget ya. Aku berempat, anakku 8 tahun sama ini yang udah 2 tahun udah aku ajak naik. Gitu. Terus juga harus terbiasa juga di tempat dingin dulu, kayak di tempat camping. Terus juga cuacanya dia harus terbiasa biar nggak kena hipotermia. Kalau ada followers aku suka ada yang nanya kalau kena hipotermia gimana? Iya bakal kena kalau nggak kita kasih makan ya kak. Kalau nggak kita kasih baju hangat pasti kena hipotermia. Tapi kan kita selalu mempersiapkan supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Gitu. Paling kayak gitu aja. Tambahannya benar. Ini yang kecil digendong sama papahnya pakai baby carrier. Kalau baby carrier itu wajib ya jangan pakai yang biasa gitu, takutnya kitanya kena ini apa namanya cedera backpack. Kalau aku udah beli ada bisa sewa. Jadi biar kalau baru coba-coba bisa sewa dulu gitu. Paling gitu aja. Kembali ke Oke, ya. Selain bawa peralatan pribadi juga alangkah lebih baiknya kalau bawa anak kita fokus ke anak dan bawa porter juga ya kak ya. Karena setiap gunung sekarang udah banyak ya porter sedia, guide-nya juga tersedia gitu. Jadi kita juga bisa fokus sama anak-anak dan kegiatan-kegiatan di atas nanti di gunung. Selama camping ada pengalaman yang tidak menyenangkan nggak? Mungkin kalau yang saya ada di ada ngerokin ke malam. Kalau misalkan yang dari pengalaman yang horor atau ketemu ular gitu. Triknya gimana? Iya. Alhamdulillah ya kalau yang Horor kak. Aduh. alhamdulillah. Apa karena kita yang nggak sensitif sama
sekali berempat, jadi kalau ke tempat camping ya udah duduk, dia mau malam-malam kayak apa juga kita mau pergi juga nyaman aja gitu ya, tengah malam. Beda sama di rumah, lampu udah dimatiin aja jam 2 kadang bangunin suami gitu ya. Tapi kalau di tempat camping itu pohon gede-gede kayak apa, karena ya biasanya kayak udah tenang aja gitu di alam gitu, jadi udah jalan-jalan aja daripada emang nggak sensitif juga. Dan ya itu doa-doa juga ya kita ya, itu penting. Kalau yang nggak menyenangkan buat anak-anak itu paling nggak ada sih sebenarnya, karena yang menakutkan paling ada tuh kalau di Lumajang kita camping di tempat yang sebenarnya itu belum dikelola gitu. Jadi kita di bawah kaki Gunung Semeru itu paling didatengin aja sama kakek-kakek bawa senapan gitu, ditanyain ngapain di sini gitu. Itu Kakinya sedangkan- ngelayang nggak, Kak? Nah itu dia nggak Oh, sempat nggak? merhatiin, kita udah deg-degan, diperhatiin terus dari jauh. Itu udah gelap, kita datang udah jam 10 kan lagi tuh road trip mau ke Bali. Kita pilih di situ, belum ada di Google Maps, dan ke pengelolanya itu 20 menit jaraknya, jadi masuk ke hutan-hutan ke segala macam. Itu juga saya nggak tahu kenapa kepikiran ke situ gitu, karena di viral waktu itu apa sumber urip tumpah macam. Jadi kita coba ke situ, ya itu paling hal-hal yang kayak gitu sih. Kita lebih takut ke orang gitu ya, sama hewan tapi alhamdulillah juga belum pernah ketemu. Jadi ya kayak gitu sih, apapun keyakinannya, kalau berdoa sih insya Allah dilindunginya sama Tuhan, insya Allah. Ini kayak kita udah buktinya alhamdulillah bertahun-tahun nggak pernah ketemu yang ular gitu kan, serangga-serangga aja. Gitu kan. Terus setiap camping ground tuh tadi ada ular misalkan ya, ular atau hewan-hewan lain gitu. Nah, kalau misalkan ada kesempatan ya, apa coba antisipasinya, Pak? Kalau yang dulu saya pelajarin sih itu mereka takut sama garam ya, hal yang kayak gitu-gitu aja sih. Dan ya itu jangan lupa taruh makanannya juga harus yang benar. Kadang kita nggak tahu tiba-tiba ada monyet atau Iya. babi hutan gitu. Kadang masih ada aja tempat camping yang masih ada binatang-binatang seperti itu. Jadi taruh makanan juga penting. Kalau malam tidur jangan asal ditaruh di luar, kita harus masukin tuh ke dalam tenda atau ke tempat yang aman. Kayak gitu, karena kalau kamu pagi-pagi tiba-tiba berantakan, tiba-tiba itu banyak sekali kejadian kayak gitu. Iya. Paling kayak gitu sih, sama tutup tenda rapat-rapat kalau kita kemana-mana. Tapi tadi ya, salah satu tipsnya juga makanan harus Jangan sampai dijaga. bau-baunya ya. Oh, bau-bau yang menyengat. Terutama pas lagi tidur, kalau pas ada gitu sih nggak apa-apa ya, lagi masak misalkan ya itu insya Allah aman. Tapi nggak ada, tiba-tiba kita meninggalkan makanan begitu aja, bau yang menyengat, takutnya Mengundang hewan. Oh, berarti setelah masak-masak malam tuh alangkah lebih baiknya dibersihkan dulu ya. Oh iya tentu. Jadi Om Tante kalau misalkan lagi camping harus langsung bersihin dulu ketika udah masak-masak pas malam hari atau bau. oke. Apalagi yang makan makanan yang mengundang bau kan. Iya. Ini tinggal dikit lagi kita tinggal seasoning. Iya, terus kasih minyak wijen barusan. Ini minyak wijen juga optional. Kalau ada yang nggak suka minyak wijen bisa di skip. Minyak wijen, aku suka banget sih Kak, Oh minyak suka wijen. banget. Oke sama kayak aku, berarti orang Korea banget. Orang kelewat ya. Mereka suka banget minyak wijen. Iya, wanginya tuh beda ya kalau minyak wijen tuh ya. Gurih gitu. Gurih. Kecap asin juga mereknya bebas ya, yang kalian temuin yang disuka juga kadang beda. Kecap asin rasanya. Kecap asin bebas berarti. Nah, ada lagi nih Kak. Ada namanya minyak ikan ya kalau nggak Oh salah. iya, ya? minyak ikan itu biasa dipakai buat bikin kimchi, buat Oh, bikin kalau di sup. sini enggak? Ini itu juga selera. Kalau kalian suka mau rasa yang lebih nyentrong gitu, boleh dimasukin Minyak ikan. minyak ikan. Panas. Nah, cara masaknya seperti ini ya kalau di Korea ya. Berarti nggak dimasak lagi. Karena semua bahan-bahannya udah matang, tinggal diaduk-aduk aja ya Kak. Ini kayaknya wanginya ke arah sana nih. Udah wangi banget sepertinya. Ini udah pada nyiapin ini nggak alat makannya ya? Siap-siap nih. Nah selain ini Kak, tadi kan belum ada yang nanya makanan yang cocok dibawa untuk camping. Kan kalau misalkan camping-camping biasa bawa daging harus gimana cara masaknya, cara nyimpennya.
Kan kalau misalkan masak daging kan di perjalanan takutnya keburu bau atau gimana gitu Kak. Kalau saya Tipsnya. so far nih, dan selama kita camping ya, bawa cooler box itu cukup sekali kita. Karena kita selain karena kita biasanya maksimal camping itu cuma 3 hari 2 malam, dan selama itu cooler box yang kita pakai selalu aman. Jadi buat nyimpan beras yang udah saya cuci, nyimpan daging-dagingan atau sayur-sayuran itu so far aman ditaruh di situ. Beras udah dicuci Kak? Kalau beras saya lebih senang udah cuci karena kan airnya jelas ya kalau kita di rumah pakai air yang ini. Tapi kalau mau remat karena itu saya cuci banyak gitu kalau di tempat kami memang kan banyak air jadi enak di rumah dan alhamdulillah belum pernah mekar kan pendekatannya itu nggak mekar berasnya alhamdulillah nggak pernah mekar sih. Oh, tips and trick lagi. Berarti Cuma dicuci beras dicuci dari rumah. jadi di tempat itu tinggal kita tuang tambahin air. Oh, bedanya apa tadi Kak? Bedanya nyuci di camping ground sama nyuci di rumah. Karena itu tadi buang banyak kan banyak air kalau di tempat camping. Lebih Oh, jadi misalkan sumber airnya tuh jauh ya, toiletnya kayak gitu. karena jauh, kita mending Betul, karena saya juga merasa lebih ringkas kayak gitu. Pokoknya dibikin pas sampai tempat camping itu kita udah tinggal gitu. Jadi kayak gini masakan juga udah mesti dipotong-potong apapun masakannya biasanya saya selalu udah dicuci udah dipotong-potong dari rumah. Biasanya. Oh. Jadi capeknya di rumah dulu. berarti kan biasanya pergi camping, mampir dulu ke minimarket, ke pasar, sekalian gitu berangkat. Tapi lebih enaknya mending Kalau saya udah di rumah udah siap semua udah tinggal oh, di rumah. Kena orang. Pernah sih kayak gitu, tapi kita harus ini juga karena saya juga sambil ngonten ya, jadi emosi saya juga dan energi juga harus saya kayaknya jangan terlalu capek karena kalau sampai tempat camping masih harus ngupasin bawang kayak gitu menurut saya itu ya cukup memperpanjang waktu ya dan buat saya ngonten itu buat bolak-baliknya juga agak capek jadi kayak gitu. Kalaupun mau beli makanan kayak kalau di road trip kita biasanya beli di tukang sayur itu pastikan masakan yang akan kita masak itu yang simpel-simpel aja. Kayak gitu. Oh, berarti tips and trick juga ya kayak apalagi nih om dan tante di tempat camping ngonten. Jadi enaknya dari rumah tuh udah mempersiapkan masakan-masakannya, tinggal udah dipotong-potong juga ya kayak. Ya, udah dicuci, udah potong-potong kayak gitu. Jadi tempat camp tuh tinggal masak aja, nggak perlu nyiapin lagi nih. Apalagi ngedadak beli dulu. Ya, Tuh, jadi pas paginya pergi ke pasar dulu, siang nyiapin, besoknya berangkat. gitu. Oke. Itu tips and trick juga nih Om Tante berarti. Jadi jangan mendadak pas pergi ke sini baru beli makanannya. Gitu. Apalagi yang frozen food. Bedanya Kak, frozen food sama makanan yang lebih fresh. Enakan mana? Kalau saya sih ya karena pecinta alam Indonesia jadi dulu camping juga saya apa adanya aja makanya jadi buat saya ya semakin simpel semakin baik. Tapi karena suami kebiasaan camping di Korea yang mereka tuh apa-apa tuh apa ya terlalu mempersiapkan kalau menurut saya ya kalau camping di Korea Jepang gitu mereka tuh bener-bener ya masakan di rumah sama di tempat camping tuh sama sedangkan kalau kita kan di rumah sama tempat camping tuh zaman ya beda. Iya, Camping tuh ya lebih simpel. sesimpel mungkin ya kan kalau mereka enggak ya kayak gini Indomie gitu. ya super bubur zaman Super dulu. bubur. Pagi-pagi sarapan kayak gitu jadi kalau mereka ya kayak gini suami karena ya kita ya nurut aja sama suami jadi mereka dan kebetulan dia hobi banget nih kayak Hobi masak. masak karena di rumah nggak saya biarin masak karena apa karena minyaknya kemana-mana sayang beresnya dia cuma tinggal masak jadi Oh, ini rahasia rumah tangga. kenapa kelihatannya di tempat camping dia terus yang masak karena biar dia salurin hobinya di tempat camping sekalian. Dan memang karena nggak bisa diam orangnya jadi yaudah ini masak nih cukup memakan banyak waktu dia seneng banget happy banget sih. Tips and trick nih tante buat suami-suaminya, buat om-omnya nih. Iya siapa tahu. Siapa tahu suruh masak gitu. Tinggal makan aja katanya. Yang simple-simple gitu. Iya, tapi kalau sekarang tuh udah banyak banget yang menyediakan karena camping juga udah jadi lifestyle, jadi beberapa juga banyak sekali yang sekarang udah menyiapkan paket apa sih? Frozen food yang kayak Tapi yang bukan yang ini ya junk food gitu, tapi yang siap saji. siap saji. Makannya tetap masakan rumah, tapi siap saji
saji gitu. Itu enak banget kalau menurut saya masakan Indonesia gitu, kayak ya rendang, Rendang, ayam kayak kelasan, ya kayak gitu, ayam ungkep. ayam ungkep. Iya Cuma kalau tempat camping benar. saya menghindari banget minyak ya, selain sulit Iya. pembuangan minyak Limbahnya ya. limbahnya dan ya ya agak ribet kalau menurut saya kan bawa minyak kayak gitu. Jadi kalau tempat camping sebisa mungkin saya cari itu yang grill masakannya, yang kayak gini, yang bekasnya tuh sedikit gitu. Yang Ya, jangan nugget, jangan bakwan. Iya, tapi ya selera sih. Oh selera ya. Kalau saya bakwan gitu sukanya beli biasa di warung, kan ada tempat Iya, camping bener. sekarang ada warung kayak gitu. Berarti tadi ya masakan-masakan yang udah siap saji juga enak ya. Terus nggak usah bawa minyak, makan makanan yang harus digoreng banyak. Kalau bisa digoreng pokoknya saya belinya di warungnya biasanya di tempat camping. Oke. Ya, kalau di Side restoran dish. Korea banyak juga yang menyediakan banchan japchae. Oh, banchan japchae. Berarti ini bisa jadi side dish-nya makanan berat. Atau ini termasuk makanan berat kan? Oh, ini nggak termasuk makanan berat. Meskipun ini. Oh, di Korea pun makanan beratnya nasi sama. Oh. Sama mereka juga kalau belum makan nasi belum makan. Belum makan nasi belum makan. Nah, di Indo banget ya. Om Tante nih, ini siap-siap kita mau bagiin japchae, makanan khas Korea dimasak oleh orang Korea asli. Gitu. Kita datangkan di Gajokhyul. Boleh diabadikan sepasang suami istri yang sedang melakukan. Guys, kita lagi makan. Tapi enak pasti. Bi tumpah-tumpah, Bi. Enak ya kan? Enak kan? Mau 4 jangan dipilihin dagingnya tuh.